Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Rizky Pratama dengan NIM 21130021. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kelompok coding yang berjudul membangun aplikasi sederhana yang menerapkan prinsip-prinsip pemrograman modular yang baik dalam masalah nyata. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian pemrograman modular. Pemrograman modular maksudnya adalah membagi program ke dalam modul-modul yang lebih kecil lagi dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menghindari penulisan teks program yang sama berkali-kali dan juga memudahkan dalam melakukan pelacakan kesalahan dalam program yang sedang kita buat. Modul pada bahasa C++ dikenal dengan nama fungsi atau function. Bahasa C terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dideklarasikan dalam programan atau terpisah di dalam header file. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main. Untuk yang selanjutnya, keuntungan dan kelemahan pemrograman modular. Untuk keuntungan pemrograman modular adalah yang pertama, program lebih pendek. Yang kedua, mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketiga, mudah didokumentasi. Yang keempat, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Dan yang terakhir, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Untuk kelemahan pemrograman modular adalah terdapat kesulitan dalam implementasi karena tidak adanya formulasi khusus yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat algoritma dan program. Yang kedua, diharuskan untuk banyak berlatih agar dapat menguasai pemrograman modular. Untuk yang B, fungsi dalam pemrograman modular. Pengertian fungsi. Fungsi merupakan sebuah kumpulan instruksi, perintah atau program yang kemudian dikelompokkan menjadi satu. Fungsi terletak terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Dalam pemrograman, fungsi memiliki nilai kembalian. Kelebihan dari fungsi. Untuk kelebihan dari fungsi adalah kode program menjadi lebih pendek, mudah dibaca dan dipahami. Program yang dibuat dapat dikerjakan oleh beberapa orang, sehingga program dapat diselesaikan lebih cepat dan memudahkan koordinasi. Yang ketiga, menggunakan alur dan logika yang sederhana, sehingga mudah mencari kesalahan pada program. Yang keempat, kesalahan pada kode program dapat dialokasikan menjadi satu modul. Yang keempat, dapat melakukan modifikasi program pada satu modul tertentu, sehingga tidak akan mengganggu program secara keseluruhan atau program utama. Dan yang terakhir, memudahkan dalam dokumentasi. Untuk rancangan pembuatan fungsi, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah fungsi adalah memiliki data yang akan dijadikan sebagai inputan, mengetahui informasi apa yang akan diberikan oleh fungsi yang dibuat ke pemanggilannya, mengetahui algoritma yang akan digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Yang D, fungsi void. Fungsi void dalam pemrograman sering juga disebut dengan prosedur. Fungsi void merupakan fungsi yang tidak dapat dikembalikan nilai keluaran. Fungsi void tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. Fungsi void tidak memiliki nilai kembalian dan keyword void akan dapat digunakan jika fungsi tersebut tidak memiliki parameter apapun. Yang E adalah fungsi non-void. Fungsi non-void dapat disebut dengan function. Fungsi non-void dapat mengembalikan nilai keluaran yang berasal dari proses fungsi tersebut. Ciri-ciri dari fungsi non-void adalah pada fungsi non-void terdapat keyword return. Terdapat tipe data yang mengawali deklarasi fungsi. Tidak terdapat keyword void. Memiliki nilai kembalian. Fungsi non-void hasilnya dapat langsung ditampilkan. Untuk struktur dasar dari fungsi dalam programan adalah static, tipe data kembalian nama fungsi, buka kurung tutup kurung, buka kurung siku, statement atau kode fungsi dan tutup kurung siku. Pada pemrograman tersebut, statistik dapat diartikan sebagai tindakan dalam membuat fungsi yang dapat dipanggil tanpa membuat instansi objek. Tipe data kembalian merupakan tipe dari sebuah nilai yang akan dikembalikan saat fungsi dieksekusi. Nama fungsi
buka kurung tutup kurung merupakan nama dari fungsinya yang ditulis dengan huruf kecil pada awal nama. Untuk skenario programan dan konstruksi program adalah pada saat ketika program dijalankan akan ditampilkan judul dari program, lalu user diminta menekan enter untuk melanjutkan program. Yang B, menu pilihan ditampilkan terdiri dari entry identitas mahasiswa, entry nilai mahasiswa, lihat daftar mahasiswa, lihat daftar nilai, cari mahasiswa tertentu, lihat para juara, lihat rekapitulasi nilai, keluaran dana dari program. Untuk yang C, pada pilihan 1 yaitu entry identitas mahasiswa, user diminta entry memasukkan data identitas mahasiswa. Yang D, pilihan nomor 2, entry nilai mahasiswa, program akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data mahasiswa telah dientry. Jika data identitas mahasiswa telah ada, maka user diminta mengantrikan komponen nilai MID, UAS, tugas, dan kuis. Yang E, pilihan nomor 3, lihat daftar mahasiswa, program akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data mahasiswa telah dientry. Jika data identitas mahasiswa telah ada, maka akan ditampilkan daftar mahasiswa. Yang F, pilihan nomor 4, lihat daftar nilai, program akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data mahasiswa dan nilai sudah ada. Jika sudah ada, maka program akan mengembalikan daftar yang diminta. Yang G, pilihan nomor 5, cari mahasiswa tertentu, program akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Jika data sudah ada, maka pencarian data mahasiswa tertentu dilakukan. Untuk yang pilihan nomor 6, lihat para juara, program akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Jika sudah ada, maka program akan mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nilai akhir, lalu menampilkan daftar para juara. Untuk pilihan nomor 7, lihat rekapitulasi nilai, program akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Jika sudah ada, maka program akan melakukan perhitungan mengenai penghitungan rata-rata nilai MID, penghitungan rata-rata nilai UAS, penghitungan rata-rata nilai tugas, penghitungan rata-rata nilai kuis, menghitung rata-rata nilai akhir, merekap nilai huruf yang diperoleh mahasiswa, kemudian menampilkan informasi yang diminta. Selanjutnya, pilihan nomor 0, keluaran dari program. Jika user memasukkan nomor selain nomor pilihan yang sah, maka program akan memberikan informasi bahwa nomor pilihan tidak tersedia dan program akan kembali ke menu pilihan. Untuk yang D, analisis kebutuhan program. Kebutuhan struktur data. Struktur data yang akan digunakan adalah struktur abstrak seperti didefinisikan pada latihan sebelumnya. Struktur data yang digunakan untuk yang pertama adalah tipe def struct mahasiswa. Untuk mendefinisikan tipe data bertipe struktur, char nama, buka kurung tutup kurung 30. Ini adalah panjang nama mahasiswa adalah 30 karakter. Char nim adalah panjang nim mahasiswa adalah 5 karakter. Dan tutup kurawal mahasiswa. Untuk struct yang kedua, tipe def struct nilai, double mid, double was, double tugas, double quiz, double akhir, atau dihitung dengan fungsi hitung akhir. Char huruf, tutup kurung kurawal, dan nilai titik koma. Sedangkan struct yang ketiga berisi struct ke1 dan ke2 yang berisi tipe def struct data mahasiswa, buka kurung kurawal mahasiswa, nilai-nilai, tutup kurung, dan data mahasiswa. Itu yang B, kebutuhan konstanta. Konstanta yang dibutuhkan meliputi konstanta yang menyatakan banyaknya elemen array atau representasi banyaknya mahasiswa, dan konstanta untuk besar bobot komponen nilai sebagai berikut. Pagar define N3 untuk banyaknya mahasiswa, pagar define mid 0,25, presentasi nilai mid adalah 25%.
Pagar define UAS 0.30 untuk presentasi nilai UAS adalah 30%. Untuk pagar define TGS atau tugas 0.30 untuk presentasi nilai tugas adalah 30%. Pagar define GS2 0.15 untuk presentasi nilai kuis adalah 15%. Untuk kebutuhan variabel global, satu buah variabel global yang menyatakan variabel array abstrak bertipe data mahasiswa, data min, n atau banyaknya mahasiswa adalah n sebagai orang. Itu yang D, kebutuhan fungsi. Fungsi yang dibutuhkan sesuai konstruksi program dirancang terdiri dari void judul, void menu, void baca mahasiswa, void baca nilai, void daftar mahasiswa, void info mahasiswa, void daftar nilai, void info nilai, dobel hitung, akhir dobel M, dobel U, dobel T, dan dobel key. Cara konversi huruf, void cari mahasiswa, integer cari data, void lihat juara, void urutkan, void rekap nilai, void rekap mid, void rekap UAS, void rekap tugas, void rekap kuis, void rekap akhir, dan void rekap huruf. Untuk yang E adalah implementasi program. Dari berikut adalah hasil dari pemrograman yang telah dibuat pada program yang dijelaskan sebelumnya. Baiklah, untuk kesimpulan, dari membaca dan memahami makalah yang kelompok kami buat, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pemrograman modular merupakan metode pemakaian yang sangat mudah digunakan untuk bahasa C atau bahasa C++. Pemrograman modular adalah membagi program ke dalam modul-modul yang lebih kecil dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.